Kali ini saya akan membahas untuk mendalami tentang power ini. Ini adalah power TPA 3116D2 yang 2.1 channel atau 3 channel, yaitu 50 watt plus 50 watt plus 100 watt subwoofer. Ini tipenya EH-M139. Ini yang produksi terbaru, ini yang produksi tahun 2022. Sekarang akan saya perdalam tentang keilmuan, membahas tentang power ini agar powernya ini menjadi semakin awet, lebih awet. Mungkin saja teman-teman ada yang belum begitu memahami tentang power ini. Power yang ini bukan yang produksi lama, ini versi 1 yang produksi baru, bukan yang produksi lama. Dan di sini untuk induktornya, di sini yang ada karetnya hitam. Nah, seperti ini, ada karetnya hitam. Yang pertama ini saya bahas adalah tentang tegangan atau setrum. Tegangan yang masuk, VCC atau voltase. Tegangan yang masuk, ini untuk spesifikasi dari pabriknya, power ini berjalan pada tegangan 12 sampai 24 volt DC. Namun dalam realitanya pada prakteknya untuk power ini, khusus untuk yang power ini ya, ini yang produksi, yang jenis ini yang produksi tahun 2002 versi 1 yang model baru ini, bukan yang versi 1 yang model lama kemarin. Demi keamanan untuk yang menggunakan tegangan DC atau SMPS atau power supply, gunakanlah tegangan, ini saran saya 12 sampai 20 volt DC single. Itu untuk yang tegangan DC, tegangan yang sudah DC. Contohnya untuk yang menggunakan PSO switching atau SMPS, terkadang ada yang menggunakan 24 volt 10 ampere atau 24 volt 20 ampere. Itu untuk keamanan, saran saya tegangannya diturunkan saja, khusus untuk power yang jenis ini ya, yang tipe ini, yang sama persis seperti yang saya pegang ini. Demi keamanan, untuk lebih keamanannya, harap untuk diturunkan menjadi maksimal 20 volt saja, diturunkan menggunakan step down. Untuk step down yang digunakan, saran saya minimal gunakan step down yang 10 ampere untuk power ini. Mengapa menggunakan step down 10 ampere? Itu minimal ya, disesuaikan dengan power supply-nya dan sesuai kebutuhan. Kalau berdasarkan kebutuhan dari power ini, misalnya ini bekerja pada 5 ampere dengan step down-nya 10 ampere, maka step down tersebut bekerja hanya pada separuh tenaganya, bukan bekerja pada maksimal tenaga yang dimilikinya. Jadinya, artinya, kesimpulannya, maka step down tersebut berkemungkinan besar akan lebih awet karena bekerja pada kemampuan setengahnya, setengah dari kemampuannya. Artinya step down-nya juga tidak terlalu ngoyo. Seperti itu ya untuk yang menggunakan step down. Untuk step down-nya minimal 10 ampere, gunakan yang minimal 10 ampere. Atau di atasnya 10 ampere juga lebih bagus karena step down-nya lebih tahan, lebih kuat. Karena yang bekerjanya pun juga akan lebih ringan kalau step down-nya yang lebih besar.
Terus selanjutnya, kalau menggunakan charger laptop bagaimana? Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Kalau yang menggunakan charger laptop itu bisa. Untuk dengan catatan seperti ini. Untuk laptop yang tebal, itu biasanya tegangannya 19 sampai 20 volt. Itu bisa. Kalau laptop yang tebal itu biasanya minimal ampernya 3,42 ampere. Bahkan untuk yang laptop gaming itu ada yang 5 ampere bahkan sampai 7 ampere. Lalu bagaimana dengan laptop yang tipis atau notebook? Untuk laptop-laptop yang tipis, yang model sekarang yang tipis-tipis itu atau yang notebook, itu adaptornya sangat kecil. Ada yang 2,1 ampere, 1,7 ampere, ada yang 1,6 ampere. Itu masih kurang. Jadi untuk yang charger laptop itu gunakan yang minimal 3,42 ampere atau 3 ampere. Kalau yang di bawah 3 ampere itu masih kurang. Apakah tidak bisa? Sebenarnya bisa saja, hanya saja nanti untuk yang dihasilkan suaranya kurang maksimal. Biasanya seperti itu. Biasanya itu pada volume yang agak kencang itu suaranya seperti terkadang seperti kurang setrum begitu. Lalu untuk ampere. Untuk ampere yang direkomendasikan untuk power ini berapa? Maka untuk ampere yang direkomendasikan, pertama saya jelaskan untuk ampere yang bisa digunakan. Untuk ampere yang bisa digunakan untuk power ini minimal 3 ampere. Kalau 2 ampere gimana? Kalau 2 ampere nanti kurangnya terlalu banyak. Nanti saat volume agak dinaikkan atau volume agak tinggi bisa kurang maksimal hasilnya, seperti kurang tegangan, kurang setrum. Jadi untuk ampere yang bisa digunakan itu minimal 3 ampere, 3 ampere full atau 3 ampere murni, bukan 3 ampere kW. Terus untuk rekomendasinya ini gunakan yang 5 ampere. Untuk 5 ampere itu lebih direkomendasikan. Kalau 3 ampere itu juga sudah bisa, sudah lumayan untuk 3 ampere. Kalau di bawah 3 ampere itu kurang. Kesimpulannya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk speaker, membahas tentang speaker. Apakah ini suaranya vokal untuk subwoofer masih bocor? Nah, itu kadang sering ada pertanyaan seperti itu. Apakah untuk subwoofernya masih bocor? Jadi jawabannya ada dua. Ada 2 syarat. Yang pertama, ini saya rekomendasikan untuk speakernya gunakan bagian subwoofernya ya. Subwoofernya ada di sini. Ini output subwoofer. Ini saya rekomendasikan gunakan speaker yang khusus subwoofer, bukan speaker woofer biasa. Jadi itu beda ya. Speaker woofer biasa dan speaker khusus subwoofer itu berbeda. Kalau menggunakan speaker woofer biasa, maka untuk power yang versi ini, tipe ini yang saya pegang sama persis seperti ini, versi 1 yang produksi baru tahun 2022, maka ini ada kemungkinan vokal akan bocor sedikit. Vokal akan bocor sedikit bila menggunakan speaker yang woofer biasa. Kalau menggunakan speaker yang khusus untuk subwoofer, maka untuk hasil suaranya akan menjadi lebih maksimal. Jadi untuk speakernya ini direkomendasikan menggunakan bagian subwoofer ini ya,
direkomendasikan menggunakan speaker yang khusus subwoofer, bukan woofer biasa. Kalau speaker, ciri-cirinya untuk speaker perbedaannya woofer dan subwoofer, contoh bisa dilihat di kardusnya, di kardus speaker. Misalnya beli baru, itu bisa dilihat atau bisa dibaca di kardusnya, itu ada tulisannya. Pasti ada. Di situ ada tulisannya, kalau speaker subwoofer di situ pasti ada tulisannya subwoofer, speaker subwoofer. Kalau cuma speaker woofer biasa, maka di kardusnya tulisannya hanya woofer, speaker woofer. Seperti itu ya. Dan kalau beli bekas gimana? Sementara bekas itu tidak ada kardusnya. Kemungkinan kardusnya sudah dibuang oleh pemilik yang pertama. Maka bisa dengan melihat datasheet di internet. Cari datasheetnya sesuai dengan tipe atau model speaker tersebut. Cari di Google, cari datasheetnya. Itu speaker woofer atau speaker subwoofer. Ini bicara tentang orang yang awam. Kalau orang yang pro, yang lebih profesional, biasanya itu sudah hafal atau sudah memahami. Dengan melihat saja, oh ini speaker subwoofer, khusus subwoofer. Oh ini speaker hanya woofer saja, woofer biasa. Seperti itu ya untuk speaker, jalur speaker. Lalu terkadang ada pertanyaan lagi yang muncul tentang potensiometer. Kalau pada power yang lama, versi 1 yang lama, itu potensionya di bodinya tertulis B50K, B50K atau B50K. Atau kadang tulisannya B503. Itu artinya potensio 50 kilo. Nah, sedangkan pada power yang versi 1 yang terbaru ini, terkadang di situ tertulis B1K seperti ini, B1K, atau terkadang B102, itu ukurannya 1 kilo. Mengapa tidak sama dan bagaimana perbedaannya? Nah, bedanya begini. Contoh antara potensio 50 kilo dan 1 kilo. Ini saya anggap pemirsa sudah paham, karena sudah saya jelaskan barusan. Langsung saja saya sebut 1 kilo dan 50 kilo. Perbedaannya seperti ini. Atau persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaannya, bila volume dinolkan 0 ke kiri, antara 50 kilo dan 1 kilo itu sama-sama off atau mati. Bila diputar full ke kanan, maksimal, antara 50 kilo dengan 1 kilo itu sama-sama full, ke kanan mentok ya ini. Syaratnya ke kanan mentok. Ke kanan mentok itu sama. Untuk suaranya full, paling full. Kalau ke kiri mentok, itu suaranya off. Nah, perbedaannya, kalau diputar di tengah-tengah, gimana? Nah, ini baru ada perbedaannya. Jadi, yang membedakan antara 1 kilo dan 50 kilo itu adalah yang di tengah-tengah. Berarti, selain mentok ke kiri dan selain mentok ke kanan. Setelah tidak mentok, mulai tidak mentok. Nah, berarti antara yang misalnya mentoknya di sini dan di sini. Nah, berarti setelah di atasnya mentok ke kanan dan di atasnya mentok ke kiri, di situ perbedaannya. Nah, diputar segini, yang di atas di situ perbedaannya. Perbedaannya gimana? Kalau yang 50 kilo itu lebih lebar. Suaranya lebih lebar, dan untuk yang 1 kilo suaranya lebih sempit. Artinya, misalnya ini saya putar misalnya lurus, ini misalnya posisi di tengah-tengah. Potensio posisi di tengah-tengah, maka suaranya yang 1 kilo ini akan lebih kencang daripada yang 50 kilo.
karena ini variabelnya lebih sempit. Jadi perbedaan atau persamaannya seperti itu ya. Lalu misalnya ada pertanyaan lagi, 1 kilo dan antara 1 kilo, antara menggunakan potensio 1 kilo dan 50 kilo, itu lebih bagus yang mana? Ini tergantung kebutuhan. Contoh, untuk subwoofer ini untuk dasarnya memang suaranya lebih dipelankan. Karena di filter dijadikan menjadi subwoofer, otomatis suaranya menjadi turun, lebih pelan. Maka untuk bagian subwoofer ini rekomendasinya diubah menjadi 1 kilo agar suaranya menjadi lebih kencang. Untuk yang subwoofer saja. Untuk potensionya untuk yang subwoofer yang tengah ini ya. Kalau yang paling kanan ini bagian volume total atau masternya. Yang potensio subwoofer yang bagian tengah ini. Ini direkomendasikan menggunakan potensio 1 kilo agar suara subwoofer menjadi lebih kencang. Lalu yang paling kiri ini adalah untuk yang middle atau stereo. Nah, lalu pertanyaannya, untuk yang bagian stereo bagaimana potensionya? Lebih bagus yang pakai 50 kilo atau yang 1 kilo? Untuk potensio yang middle atau yang stereo, potensionya yang ini lebih bagus, saya sarankan gunakan yang 50 kilo saja. Rekomendasi saya gunakan yang 50 kilo saja. Karena apa? Karena untuk yang bagian middle ini pada dasarnya dalam filternya ini sudah kencang, jadi sudah tidak perlu dikencangkan lagi. Yang tujuannya adalah agar lebih seimbang dengan subwoofer. Agar subwoofernya tidak kalah. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk yang paling kanan ini untuk yang volume total ini ya terserah. Kalau mau 1 kilo juga boleh, mau 50 kilo juga boleh. Tapi rekomendasi saya, menurut saya rekomendasikan gunakan yang 50 kilo saja karena variabelnya lebih lebar. Jadi otomatis akan lebih halus juga. Membahas tentang potensio seperti itu ya. Lalu kembali lagi ke tegangan tadi untuk yang menggunakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau yang menggunakan trafo gimana? Trafo konvensional itu gimana? Tadi kan sudah saya bahas tentang power supply switching atau SMPS. Nah, sekarang yang menggunakan trafo bagaimana? Nah, untuk yang menggunakan trafo, untuk tegangan yang tertulis di trafo, untuk tegangan yang tertulis di trafo itu masih tegangan AC. Jadi harap dibedakan antara tegangan AC dan tegangan DC. Kalau SMPS, power supply switching, itu tegangan outputnya, tegangan keluarnya sudah DC. Kalau trafo, itu masih AC. Yang tertulis di trafo itu masih AC. Namun setelah melewati dioda dan elko, maka itu tegangan sudah menjadi DC. Berapakah tegangan yang direkomendasikan bila menggunakan trafo konvensional untuk power yang ini? Tegangan kerja bila menggunakan trafo adalah 9 volt sampai 15 volt AC single. Jadi yang tertulis di trafo, carilah tegangan antara 9 sampai 15. Biasanya di situ ada yang ada di trafo itu tegangan 9 volt, 12 volt, dan 15 volt. Yang umum itu. Dan untuk maksimalnya bisa digunakan tegangan 15 volt. Pakai tegangan yang 15 volt.
Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, misalnya kalau menggunakan trafo itu masih perlu dioda dan elko atau tidak? Masih perlu apa tidak untuk dioda dan elko-nya? Untuk power ini, misalnya langsung trafo, tidak menggunakan dioda dan elko, itu sudah bisa. Mengapa demikian? Karena di sini sudah, di power ini sudah komplit filter regulatornya. Filter area regulator itu sudah ada. Jadi bila langsung trafo tanpa dioda dan elko itu sudah bisa. Nah, di sini di mana letak dioda dan elko-nya? Untuk diodanya ada di sini, di sebelah ini yang kotak hitam ini. Sebelah jack AC, jack input atau jack DC. Ini adalah dioda. Dioda ini adalah dioda 5 ampere. Nah, setelah dioda ini, elko-nya di mana? Elko-nya adalah 2 ini. Ini adalah elko filter utama. Ini yang bertulis 2200 mikro. Ada 2, berarti totalnya 4400 mikro. Dan masih ada lagi. Kalau untuk yang versi 1 yang model lama, ini di dalamnya di sini masih ada lagi filter kapasitor juga. Kalau yang ini saya lupa. Jadi kesimpulannya atau jawabannya adalah bisa. Bila langsung trafo bisa, karena di sini sudah ada regulator filter, yaitu dioda dan elko di sini sudah ada, sudah cukup. Ini 2 elko ini sudah lebih dari cukup. Ya sudah cukup lah, sudah pas. Ini sudah ukuran untuk trafo 5 ampere. 2 ini untuk trafo 5 ampere. Untuk tegangan rekomendasinya bisa gunakan yang 15 volt tulisan trafo. Itu yang menggunakan trafo. Untuk yang trafo ampernya pun juga sama. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Kalau menggunakan trafo, itu rekomendasinya pakai trafo yang berapa ampere? Nah, terkadang ada juga dari orang awam pertanyaan yang seperti itu. Kalau untuk trafo ini minimal 3 ampere. Ini bicara tentang trafo yang full, yang ori. Jadi bukan yang KW atau ampere bodong. Ampere bodong artinya misalnya tertulis 3 ampere, tapi realitanya diukur hanya 1,5 ampere. Nah, itu kan ampere bodong, bukan ampere ori. Jadi untuk trafonya ini minimal 3 ampere. Namun untuk yang direkomendasikan ini gunakan trafo yang 5 ampere. Ini bicara tentang trafo ori full atau trafo bagus. Sekarang selanjutnya untuk input. Ini inputnya ada 2. Nah, terkadang ada pertanyaan, ini inputnya pakai yang mana? Atau yang bagus pakai yang mana? Nah, ini sama saja. Untuk input 2 ini sama saja, hanya saja input ini hanya bisa dipakai salah satu saja. Mengapa demikian? Karena di dalam jack AUX yang ada di sini, di dalamnya di sini sudah ada saklar otomatisnya. Jadi, bila inputnya diambil dari soket isi 3, soket 3P yang ada di sini, maka inputnya itu langsung masuk. Nah, namun bila ditancapkan soket AUX yang ada di sini, input AUX, karena di dalamnya di sini sudah ada saklar otomatis, maka otomatis yang input dari soket ini akan terputus. Nah, otomatis yang masuk adalah soket dari jack AUX yang ada di sini. Untuk inputnya seperti itu.
Lalu selanjutnya untuk tegangan. Nah, ini jalur tegangannya ada dua. Ada soket yang seperti ini, dan ada juga soket yang warna biru, ini untuk dibaut pakai kabel. Nah, ini lebih bagus yang mana? Jawabannya adalah ini sama-sama bagus, sama saja. Karena ini juga satu jalur, jadi sesuai kebutuhan saja. Untuk yang misalnya lebih simple, kalau adaptor pakai adaptor yang copotan, maka lebih simple menggunakan yang jack ini, jack DC atau jack seperti ini, jack tancap. Namun bila power ini dipasang di box power, dikasih box, di sini dimasukkan di dalam box, berikut dengan power supply-nya juga ada di dalam box, maka lebih simple pakai kabel langsung dipasang di sini. Atau kalau ingin, terkadang ada juga pertanyaan, kalau difungsikan keduanya bagaimana? Ada pengaruhnya atau tidak? Ada efeknya atau tidak? Nah, sekarang saya jawab begini. Contoh misalnya di sini menggunakan adaptor luar. Jadi dalam boxnya di sini tidak ada adaptornya, maka bisa menggunakan adaptor di sini. Ini dengan syarat tegangan yang masuk sudah DC, dan misalnya di dalam membutuhkan tegangan lagi, tegangan itu bisa masuk ke sini. Tegangan yang ada di sini sama dengan tegangan input. Kalau tegangan inputnya, yang input di sini sudah DC, berarti yang keluar di sini juga sudah DC. Kalau yang masuk di sini masih AC, tegangan AC, belum melewati dioda elko, maka tegangan yang ada di sini juga masih AC. Nah, itu harap diperhatikan bagi yang ingin digunakan semuanya tegangan double. Misalnya di sini ingin menggunakan untuk ditambah tune control lagi atau ditambah dengan master lagi, itu bisa. Hanya saja perlu dipahami seperti itu ya, ini tadi. Jadi harap diperhatikan tegangan yang masuk, itu sudah DC atau AC. Nah, dan tegangan yang dibutuhkan oleh alatnya yang kedua, alat tambahan itu tadi, tegangannya yang dibutuhkan harus sudah DC atau bisa menggunakan tegangan AC. Oke, ini untuk lebih mendalami, tadi sudah saya jelaskan. Saya rasa itu sudah sangat jelas ya guys. Oh iya, untuk IC-nya, untuk IC powernya yang ada di bawah pendingin di sini, untuk yang tipe ini menggunakan IC 16 pin. Apakah ini IC KW? Bukan. Karena banyak di luar sana mengatakan bahwa ini IC KW. Sebenarnya ini bukan IC KW, hanya saja namun kualitasnya berbeda. Kalau dibanding dengan yang lama, yang versi lama itu menggunakan IC 32 pin. Dan yang baru ini menggunakan, yang versi ini menggunakan IC 16 pin. Apakah kualitasnya sama? Tentu saja tidak. Karena ini ada penurunan, berarti ada penurunan kualitas juga. Contohnya dari sisi tegangan tadi. Kalau yang lama itu pakai tegangan 24 volt DC masih aman. Kalau yang ini saya rekomendasikan maksimal 20 volt saja. 20 volt DC. Dan selanjutnya untuk suara, nah mungkin saja untuk suaranya karena ini ada penurunan kualitas, tentunya juga berbeda. Maksudnya kualitas itu dari segi kekencangannya mungkin juga ada perbedaan. Tidak sama dengan yang IC yang 32 pin. Artinya lebih kuat yang 32 pin.
yang 32 pin lebih powerful. Jadi seperti itu ya. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan tentang power ini. Ini saya rasa sudah cukup jelas. Bila suka dengan video ini, silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Pikom Ludaya Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.